Bab 189. Sepanjang jalan bunuh sampai ibu kota kerajaan. Membuat dirinya lelah sampai mati. Mile tersenyum. Padahal, dia tahu betul, akhir terbaiknya sekarang adalah berdamai dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Selama dia mengambil inisiatif untuk berdamai, masih ada kemungkinan untuk berdamai. Namun, dia tidak akan meminta perdamaian. Mati untuk tidak akan. Bukan hanya dia tidak akan berinisiatif untuk meminta perdamaian, meskipun Akademi Changmu dan dunia kegelapan datang untuk meminta perdamaian, dia juga tidak akan setuju. Karena Pak Tuaji sudah mati. Pak Tuaji. Dia tidak pernah melupakan orang tua ini. Pada awalnya Akademi Changmu dan dunia kegelapan bergabung untuk membunuh Pak Tuaji. Adapun Pak Tuaji, awal dia bisa saja pergi, tetapi untuk melindungi dia dan Agnes Chi, Pak Tuaji sampai mati pun tidak mundur. Dia harus membalas dendam ini. Jika tidak balas, sia-sia jadi manusia. Terlebih lagi, dia juga sangat jelas, tidak ada kemungkinan untuk damai. Dia tidak akan percaya Akademi Changmu dan dunia kegelapan, dan dunia kegelapan dan Akademi Changmu tidak akan percaya padanya. Selama kedua kekuatan ini diberi kesempatan, kedua kekuatan ini akan memberinya pukulan telak. Bukan hanya terhadapnya, tapi mungkin juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Membuat dirinya lelah sampai mati. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun aku lelah sampai mati, aku juga akan membunuh kalian semua sebelum aku mati. Setelah selesai berbicara, dia memegang pedang keindahan spiritual dan menunjuk ke arah Karso di kejauhan. Orang di Akademi Changmu, kamu banyak orang. Tidak apa-apa, datang berapa banyak, aku bunuh berapa banyak. Suara itu jatuh, dia berbalik dan berjalan menuju kuda api hitam tidak jauh. Tak lama kemudian, Mile yang menunggangi kuda api hitam menghilang dari pandangan Karso. Karso berdiri di tempat dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia tahu Akademi Changmu telah bertemu dengan seorang pria yang tidak takut mati ataupun masalah. Dan tahu lebih jelas tentang apa yang akan terjadi pada Akademi Changmu jika Mile tiba di ibu kota kerajaan sebelum bala bantuan dari lembaga umum tiba. Bencana. Begitu Mile masuk ke ibu kota kerajaan Dayun, itu akan menjadi bencana bagi Akademi Changmu. Karena saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Mile. Karso berbalik dan pergi. Tak lama setelah kepergian Karso, seorang wanita berbaju besi dengan pedang panjang di pinggangnya datang keluar kota. Wanita itu melirik mayat-mayat di seluruh lantai dan berkata, semua terbunuh dengan satu pedang. Di tempat, wanita berbaju besi itu terdiam lama, lalu berbalik dan memasuki kota. Dia langsung pergi ke kediaman penguasa kota, dan seorang lelaki tua buru-buru menyapanya, bertemu dengan tuan besar. Wanita berbaju besi itu menatap orang tua itu dengan dingin. 1000 kavaleri, ribuan tentara, siapa yang memberimu perintah untuk membiarkan mereka pergi ke luar kota untuk berperang melawan Mile? Mendengar ini, keringat dingin orang tua itu langsung mengalir. Wanita berbaju besi itu berkata lagi, kamu makan gaji kerajaan Dayunku, tetapi malah menjadi anjing untuk Akademi Changmu. Suara itu jatuh, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, kepala orang tua itu jatuh ke tanah. Di kediaman penguasa kota, wanita berbaju besi itu mengeluarkan sebuah buku catatan, kemudian mengusapnya dengan pelan, tumor lain dibersihkan lagi. Suara itu jatuh, dia berbalik dan pergi. 1 jam kemudian, puluhan orang memasuki kota dan mengambil alih kota Bin Duong lagi. Di tepi sungai, Mile duduk di tepi sungai, dan kuda api hitam sedang minum air tidak jauh darinya. Mile melepas pakaiannya, dan ada banyak noda darah di tubuhnya. Ini semua luka sebelumnya.
Setelah tidak ada aturan Tao, dia tidak memiliki kekuatan bumi, dan dalam pertempuran melawan 1000 lebih kavaleri, dia ingin bertarung tanpa luka sedikit pun, itu adalah mustahil. Milei menelan pil Insis Waung, kemudian mulai membasuh tubuhnya dengan air sungai. Setelah beberapa saat, air sungai di depannya berwarna merah. 15 menit kemudian, Milei bangkit dan hendak pergi. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari sungai di depannya. Pada saat yang sama, cahaya dingin menembus tenggorokannya. Wajah Milei sangat tenang, saat cahaya dingin berjarak sekitar setengah inci dari tenggorokannya. Cahaya dingin itu berhenti tiba-tiba. Karena pedang telah menembus alis orang di depannya, dan ada darah dari dasar sungai. Milei merentangkan telapak tangan kanannya, dan pedang itu terbang ke telapak tangannya. Milei berbalik dan pergi, di belakangnya, sesosok mayat mengapung di sepanjang sungai. Membunuhnya secara diam-diam. Sejak memasuki wilayah Dayun, Milei tetap membuka satu matanya bahkan saat dia tidur. Apalagi saat dia sedang mencuci tubuhnya tadi, dia sudah membayangkan bagaimana jika ada orang di dasar sungai. Sekarang, kemanapun dia pergi, kapanpun, dia telah bersiap untuk hal yang terburuk. Ingin membunuhnya secara diam-diam, kecuali kecepatannya lebih cepat dari pedangnya. Segera, Milei menghilang tidak jauh. Setelah Milei pergi, seorang wanita berbaju besi datang ke sungai, dan wanita berbaju besi itu melirik mayat yang mengambang di sungai. Terbunuh dengan satu pedang. Sangat rapi. Setelah wanita berbaju besi itu terdiam sejenak, dia melihat ke arah tempat Milei pergi, apakah ingin membunuh sampai ke ibu kota kerajaan. 1 jam kemudian, kegelapan malam. Langit gelap, seluruh bumi gelap gulita. Milei mengendarai kuda api hitam ke tanah datar, dan berbaring di atas kuda api hitam. Beristirahat. Tentu saja dia juga perlu istirahat, tanpa tidur, kekuatan mentalnya tidak akan bisa berkonsentrasi, ini akan lebih buruk lagi baginya. Dan tampak jelas, seseorang tidak ingin dia beristirahat. Dalam kegelapan di sekitar, beberapa langkah kaki kecil tiba-tiba muncul. Langkah kaki ini tampak jelas sengaja dibuat. Dan Milei tidak bergerak. Sekitar setengah jam kemudian, langkah kaki kecil itu semakin dekat ke Milei, dan Milei masih tidak bergerak. Jadi, langkah kaki itu semakin dekat. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang melintas seperti sambaran petir di malam yang gelap ini. Puff! Belasan kaki dari sebelah kiri Milei, kepala berdarah tiba-tiba jatuh ke tanah. Pedang terbang kembali ke sisi Milei, sementara Milei masih tidur nyenyak. Di sisi lain, keduanya menatap Milei di atas kuda di kejauhan. Keduanya adalah Ketua Dunia Kegelapan dan Karso. Ketua Dunia Kegelapan menggelengkan kepalanya, pembunuh dunia kegelapan aku, bahkan prajurit Tao benua Dewa Dataran Tengah, juga tidak bisa menandinginya. Karso terdiam. Ketua Dunia Kegelapan berkata lagi, jika tidak bisa menghentikan orang ini, dengan kecepatannya saat ini, mungkin tidak perlu memakan waktu setengah bulan untuk sampai ke ibu kota kerajaan Dayun. Karso menoleh, melihat Ketua Dunia Kegelapan, kota mana yang paling dekat dengan tempat ini? Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, kota Lamgayu. Karso mengangguk, biarkan kota Lamgayu bersiap-siap, meskipun tidak dapat membunuh orang ini, kamu harus memblokirnya selama beberapa jam. Ketua Dunia Kegelapan menggelengkan kepalanya, kota ini tidak berada di bawah kendali kita. Mendengar ini, Karso mengerutkan kening, kalau begitu beritahu kerajaan Dayun dan biarkan kerajaan Dayun memberikan perintah. Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan suara rendah, tunggu
raja pendukung memberi perintah, Mile ini sudah melewati kota Lamgayu. Kerutan di dahi Karso semakin dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, apakah ada perintah hadiah? Ketua dunia kegelapan melirik Karso, sekarang di Kingzu, siapa yang berani membunuhnya Mile? Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Wajah Karso tiba-tiba tenggelam. Baru pada saat inilah dia menyadari seberapa besar pengaruh Mile. Dunia Kingzu, master pedang termuda. Nama ini saja sudah cukup untuk mengejutkan segalanya. Jika bukan karena Akademi Changmu dan Mile memiliki perseteruan yang mematikan, Akademi Changmu tidak akan melawan Mile, tidak peduli seberapa tinggi hadiahnya. Akademi Changmu tetap akan seperti ini, apalagi orang lain. Karso menatap Mile yang berada tidak jauh, matanya perlahan menjadi sedikit linglung, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bicara sampai di sini, kedua matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas, karena tidak bisa menargetkannya, maka targetkan orang-orang di sekitarnya, targetkan kerajaan Jiang, targetkan Akademi Changlan, targetkan adiknya. Orang-orang ini, tidak mungkin tak terkalahkan seperti dirinya, kan? Setelah selesai berbicara, dia memandang ketua dunia kegelapan, biarkan pembunuh dunia kegelapan dan elit Akademi Changmu aku naik kapal awan untuk pergi ke kerajaan Jiang. Dia melangkah maju ke depan, bunuh saja orang kerajaan Jiang dan Akademi Changlan. Aku lihat Mile kembali atau tidak. Dan juga, biarkan lembaga umum mencari tahu keberadaan adiknya. Bukankah dia peduli dengan adiknya? Jika adiknya jatuh ke tangan Akademi Changmu aku lihat apakah Mile masih bisa begitu gila atau tidak. Bersambung. Bab 190. Ayo, pukul aku. Suara Karso sangat nyaring, dan juga ditambahkan dengan energi misteri. Jangankan Mile yang tidak jauh dari situ, dalam jarak radius mil juga bisa dengan jelas mendengar kata-katanya. Tampak jelas, dia sengaja ingin Mile mendengarkannya. Melawan kerajaan Jiang. Melawan Akademi Changlan. Inilah tujuan Karso saat ini. Karena dia menyadari menargetkan Mile adalah hal yang tidak mungkin. Entah itu master atau pembunuh, mereka tidak bisa lagi menghentikan langkah Mile. Satu-satunya cara sekarang adalah melawan kerajaan Jiang dan Akademi Changlan untuk memaksa Mile kembali. Di malam yang gelap, Karso menatap dingin ke arah Mile di kejauhan, tapi Mile masih tidak bergerak, bahkan terdengar suara dengkuran. Karso tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi bersama ketua dunia kegelapan. 1 jam kemudian, 5 kapal awan meninggalkan ibu kota kerajaan Dayun menuju kerajaan Jiang. Di dalam 5 kapal awan ini adalah elit Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Di atas kuda api hitam, Mile terduduk, dia mengeluarkan batu transmisi suara. Sekitar 15 menit kemudian, suara Janet terdengar dari batu transmisi suara. Jangan khawatir, jika mereka datang, mereka dipastikan tidak akan bisa kembali. Mile menyimpan batu transmisi suara dan lanjut tidur. Sebenarnya dia juga tidak khawatir, karena Akademi Changlan yang sekarang bukan lagi Akademi Changlan yang dulu. Jika elit dari Akademi Changmu dan dunia kegelapan ke sana, sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, kecuali prajurit Tao lembaga umum mereka yang pergi. Jika tidak, Akademi Changlan yang sekarang sama sekali tidak takut dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Langit cerah, dan Mile langsung berangkat. Targetnya tetap ibu kota kerajaan Dayun. Dan berita masuknya Mile ke wilayah Dayun juga menyebar pada saat ini, terutama kebenaran tentang Mile membunuh 1000 kavaleri di kota Binduong sendirian. Sejak awal, 1 orang menantang 1000, tetapi kemudian, menjadi 1 orang menantang 10.000 1 orang, dan kemudian 1 orang menantang 100.000 orang.
Singkatnya, Mile saat ini tidak diragukan lagi yang paling mencuri perhatian di dunia Kingsu ini. Dan semua orang tahu bahwa tujuan Mile adalah Akademi Changmu dan dunia kegelapan, dua kekuatan paling kuat di Kingsu. Di siang hari, Mile datang ke kota kuno, kota Lamgayu. Di tembok kota, seorang pria parubaya memandang Mile yang memasuki kota di bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah orang ini adalah Mile?" Di samping pria parubaya itu, seorang pengawal mengangguk, "Seharusnya benar." Pria parubaya itu tersenyum kecil, memang benar seorang master pedang termuda di Kingsu. Sikap dan keberanian seperti ini sangat langka di kalangan generasi muda di Kingsu aku. Pengawal itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Penguasa kota, Akademi Changmu telah mengirim pesan, berharap kita bisa menghentikan orang ini." Menghentikan. Senyum di wajah pria parubaya itu berubah dingin, "Menggunakan nyawa prajurit kota Lamgayu aku untuk menghentikannya. Akademi Changmu punya rencana yang bagus." Pengawal berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita tidak mengirim pasukan untuk menghentikan Mile, takutnya Akademi Changmu." Pria parubaya itu melirik pengawal di sampingnya, "Akademi Changmu. Aku hanya mendengar perintah dari Raja Pendukung. Perintahkanlah, tidak ada seorang pun di kota yang boleh menghentikan Mile. Yang melanggar perintah, bunuh tanpa ampun." Pengawal itu membungkuk sedikit, "Siap laksanakan." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tembok kota, pria parubaya itu berbalik, dan pada saat ini, Mile telah memasuki kota. Melihat Mile yang perlahan menghilang di ujung jalan, pria parubaya itu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Di dalam kota, saat Mile hendak meninggalkan kota, di gerbang kota, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri. Tangan kanan lelaki tua itu disembunyikan di lengan bajunya, dan tangan kirinya memegang dua bola besi hitam. Alam ribuan semesta. Di sudut, penguasa kota Lamgayu mengerutkan kening, Akademi Changmu ini akan mengirim alam ribuan semesta. Di seberang Mile, lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Mile. "Mile, aku adalah mentor Akademi Changmu, datang ke sini kali ini karena ingin memberitahu kamu, elit Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan memasuki ranah kerajaan Jiang. Jika kamu tidak kembali, Akademi Changlan kamu dan keluarga bangsawan kerajaan Jiang akan mati tanpa penguburan." Tanpa ekspresi di wajahnya, Mile menunggangi kuda api hitam dan terus maju. Diabaikan, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung tenggelam, dan di telapak tangan kirinya, dua bola besi hitam, kraak. Ingin menyerang. Dia benar-benar ingin menyerang. Karena jika dia menyerang, dia sangat yakin dirinya dapat membunuh Mile. Bagaimanapun juga, dia adalah alam ribuan semesta, dan Mile hanyalah alam mahir gaib. Jarak perbedaan Mile dan dia adalah dua tingkatan alam besar. Masalahnya, dia tidak berani. Munadili adalah penguasa alam Archon, namun mati secara misterius. Perlahan-lahan, tangan kiri lelaki tua itu perlahan mengendur. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba berhenti. Dia menoleh, menghadapi lelaki tua itu, "Mau pukul aku? Pukullah, ayo." Tangan kiri lelaki tua yang telah mengendur itu terkepal lagi. Dia menoleh, menatap Mile, seluruh fitur wajahnya sedikit tertekan. Mile tiba-tiba melompat dari kuda api hitam. Dia berjalan tepat di depan lelaki tua itu, kemudian menunjuk dirinya sendiri, "Ayo, pukul aku. Ayo." Di sudut mulut penguasa kota Lamgayu sedikit berkedut, "Mile ini." Di depan Mile, tangan lelaki tua itu sudah sedikit gemetar. Ini merupakan ekspresi kemarahan yang ekstrim. Melihat lelaki tua itu tidak bergerak, sebuah seringai muncul di sudut mulut Mile. Dia juga tidak menyerang, berbalik ke kuda api hitam.
Tak lama kemudian, dia menghilang tidak jauh. Di tempat, lelaki tua itu tiba-tiba menepuk tanah dengan telapak tangannya. Boom! Seluruh tanah meledak dalam sekejap, membentuk lubang besar yang dalam. Wajah lelaki tua itu sangat suram. Ini adalah pertama kalinya dia diprovokasi oleh seekor semut alam mahir gaib, tetapi dia tidak bisa bertindak. Tercekik. Dia tidak pernah begitu tercekik. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menyerang, tapi tetap menahannya. Karena jika bertindak, maka akan mati dengan sia-sia. Apalagi Mile ini sengaja memprovokasi dia. Bahkan seorang master seperti Munadili tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dewa Pedang itu, apalagi dia. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Di luar kota, Mile mengendarai kuda api hitam melaju ke depan. Sebenarnya, dia hanya berharap lelaki tua itu menyerangnya, karena dia ingin melihat seberapa jauh kekuatan alam ribuan semesta saat ini. Pasti ada perbedaan. Meskipun dia telah mencapai master pedang sekarang, dia masih memegang pedang dan kotak pedang alam sejati, tetapi dia sangat jelas bahwa masih ada celah antara dia dan alam ribuan semesta. Bagaimanapun juga, dia sekarang hanyalah alam mahir gaib. Dan dia hanya ingin tahu seberapa besar kesenjangan itu. Dia sebenarnya tidak memiliki konsep yang jelas tentang kekuatannya saat ini. Di bawah alam ribuan semesta, hanya sedikit orang yang dapat memblokir pedangnya, tetapi bagaimana dengan alam ribuan semesta? Sederhananya, dia benar-benar ingin bertarung dengan alam ribuan semesta sekarang. Alasan mengapa dia tidak berinisiatif adalah karena dia tidak ingin membuang waktu. Tujuannya sekarang adalah ibu kota kerajaan Dayun. Setelah meninggalkan kota, Mile mempercepat langkahnya. Dalam 2 hari berikutnya, Mile tidak mengalami kendala lagi dan berjalan lancar, sehingga dia melewati 3 kota lagi dan semakin dekat dengan ibu kota kerajaan Dayun. Namun, kapal awan Akademi Changmu dan dunia kegelapan juga masuk ke ranah kerajaan Jiang. Di luar ibu kota kerajaan Jiang, 3 kapal awan perlahan-lahan turun. Dan segera, ada hampir ratusan orang yang turun dari kapal awan, di antaranya ada 30-an orang berbaju hitam. Begitu orang berbaju hitam ini turun dari kapal, dan hendak bersembunyi. Tiba-tiba, lebih dari 30 anak panah melesat entah dari mana. Melihat pemandangan ini, wajah para siswa Akademi Changmu dan orang berbaju hitam berubah drastis. Mereka semua mundur, namun masih terlambat, belasan orang langsung tertusuk panah dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, lebih dari 70 kavaleri tiba-tiba bergegas keluar kota. Saat melihat sekitar 70 orang, wajah para siswa Akademi Changmu itu berubah drastis. Kavaleri api hitam. Karena 70-an orang itu sama persis dengan kavaleri api hitam legendaris. Persis sama. Kavaleri api hitam. Para siswa Akademi Changmu dan pembunuh dunia kegelapan semua tercengang. Pada saat ini, 70 lebih pasukan kavaleri semakin dekat dengan mereka, dan momentumnya sangat menghancurkan. Di antara para siswa Akademi Changmu, seseorang kembali sadar dan meraung, "Sambut musuh! Sambut musuh!" Begitu suara itu jatuh, 70 lebih pasukan kavaleri telah bergegas. Dalam sekejap, teriakan terdengar di lapangan. Di kejauhan di tembok kota, ada puluhan ribu tentara menunggu dalam pertempuran. Sekarang Akademi Changlan memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Jiang dan disegani oleh banyak orang. Ingin menyentuh Akademi Changlan, tidak ada yang setuju. Di tembok kota, Janet sedang duduk di kursi roda, dan di sampingnya ada Rizky dan Douglas, semuanya menatap medan perang di bawah. Pada saat ini,
sebagian besar yang disebut elit Akademi Changmu telah meninggal. Menekan 70 orang secara langsung dan luar biasa menekan Akademi Changmu itu. Di tembok kota, Rizky tersenyum kecil. Prajurit Tao ini, efeknya luar biasa. Janet terkekeh, banyak koin emas yang menumpuk. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke atas kapal awan di kejauhan, di mana seorang lelaki tua di sana. Orang ini adalah tetua Akademi Changmu yang memimpin pasukan kali ini. Melihat pertempuran di bawah, orang tua itu mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka akan ada kavaleri api hitam di Akademi Changlan ini. Ini tentu saja bukan kavaleri api hitam dari kerajaan Dayun, tetapi tampak jelas, itu merupakan kavaleri yang dibangun kembali setelah Akademi Changlan memperoleh peralatan kavaleri. Dan kekuatan tempur kavaleri ini sangat menakutkan. Kalau terus begini, semua murid Akademi Changmu di bawah akan mati. Pada titik ini, orang tua itu mengangkat tangan kanannya sedikit dan hendak menyerang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depannya. Ketua Paviliun 5 di Paviliun Suixian. Ketua Paviliun 5 memandang orang tua itu, tidak berbicara, hanya memandang seperti itu, tetapi auranya sudah mengunci orang tua itu. Orang tua itu memandang Ketua Paviliun 5, kamu benar-benar ingin. Ketua Paviliun 5 melambaikan tangannya, jangan banyak bicara, jika kamu menyerang, maka hari ini akan tinggal di tanah ini. Mendengar ini, wajah orang tua itu menjadi sangat jelek. Pada saat ini, semua siswa Akademi Changmu di bawah telah dimusnahkan. Dan para pembunuh di dunia kegelapan telah melarikan diri, karena mereka tidak dapat menyerang sama sekali. Kekuatan pertahanan dari baju besi yang dikenakan oleh 70 orang ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, seorang prajurit Tao dari Akademi Changlan tiba-tiba melepas helmnya, memperlihatkan wajah seorang wanita cantik. Kalista Jian. Melihat mayat-mayat di lapangan, Kalista berkata dengan penuh semangat, bersihkan medan perang. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ketiga kapal awan yang berhenti di kejauhan dengan pedang payung di tangannya. Cepat kuasai, ini milik kita. Semua orang. Wilayah Dayun. Pada hari ini, Milei datang ke kota lain, dan saat dia hendak memasuki kota, seorang pria berdiri di depannya. Pria itu memegang tombak panjang, melihat usianya, tampak berusia 20-an. Pria itu menatap Milei dengan kegembiraan di matanya. Karena, selama dia memblokir Milei selama 1 jam, dia akan memiliki ratusan juta koin emas. 1 jam, ratusan juta koin emas. Ini adalah hal yang sangat bagus. Pria itu hendak berbicara, dan pada saat ini, Milei tiba-tiba menghilang di tempat. Wajah pria itu berubah drastis. Tombak di tangannya hendak menyerang, dan pada saat ini, sebuah pedang telah menekan di antara alisnya. Tubuh pria itu kaku. Milei memegang pedangnya sedikit mengarah ke depan. Apa yang ingin kamu katakan? Pria itu memandang Milei untuk waktu yang lama, dan akhirnya, tangan kanannya yang memegang tombak perlahan mengendur, dan berkata dengan pelan, aku hanya lewat. Bersambung.